Belum lama ini, saya menemukan sebuah aplikasi edit video dengan fitur yang cukup lengkap dan mudah untuk digunakan. Menambahkan efek transisi, animasi teks, animasi lower third, dan juga menghilangkan green screen bisa dilakukan dengan mudah bahkan oleh pemula sekalipun. Aplikasi ini pun bukan hanya sekedar untuk edit video, tapi juga dilengkapi dengan fitur perekam kamera, perekam layar, dan juga text to speech untuk berubah teks menjadi suara. Jadi kita udah nggak perlu menggunakan banyak aplikasi lagi karena semuanya udah ada di sini. Aplikasi ini bernama Clipchamp yang bisa diakses melalui clipchamp.com. Di sini kita bisa lihat fitur-fiturnya cukup banyak dan nanti akan kita coba satu persatu. Lalu aplikasi ini pun tidak hanya untuk bikin video YouTube, tapi bisa juga untuk video TikTok, Facebook, dan Instagram. Jadi kita akan lihat bareng-bareng apakah aplikasi ini benar-benar mudah untuk dipakai dan ramah bagi pemula. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan gratis karena di sini ada basic plan yang bisa kita pilih. Untuk daftar tinggal klik di sini aja. Dan kita bisa daftar dengan menggunakan akun Microsoft, Google, atau Facebook, atau juga dengan email. Saya akan menggunakan Facebook. Untuk ini kita bisa pilih salah satu, atau kita bisa skip aja. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini juga bisa kita lihat sudah ada beberapa template, termasuk untuk YouTube. Dan ini juga ada template untuk gaming. Saya akan coba bikin video tanpa menggunakan template dulu. Saya akan klik di sini, dan saya langsung dibawa ke video editornya. Nah, di sini kita bisa pilih aspek rasio. Kalau untuk YouTube biasanya 16:9. Kalau untuk vertical video seperti TikTok, Reels, atau Shorts bisa pilih 9:16. Dan dua aspek rasio di sini juga bisa dipakai di Instagram Feeds. Saya akan pilih 16:9 aja. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak menu. Di menu sini kita bisa record screen dan kamera. Terus di sini juga ada text to speech yang nanti akan kita coba. Nah, untuk musik dan sound effects pun sudah disediakan, jadi kita nggak usah cari-cari lagi ke tempat lain dan kita bisa langsung cari di sini. Selain itu juga ada stok video yang sudah disediakan dan di sini juga ada stok image. Dan di sini ada banyak menu-menu lainnya, nanti kita akan lihat satu persatu. Saya masuk dulu ke menu Your Media untuk import file-file yang akan saya gunakan dan kita juga bisa melakukannya dengan menekan tombol plus di sini. Nah, selain mengupload dari komputer kita, di sini juga kita bisa mengambil file-file dari cloud storage seperti Dropbox atau Google Drive dan juga dari storage lainnya termasuk juga dari handphone. Tapi saya akan import dari hard disk saya saja. Saya akan upload file-file random saja. Saya select semuanya lalu klik open. Setelah itu kita harus tunggu dulu proses uploadnya beres. Nah, karena saya pakai basic plan, jadi file-file yang saya upload barusan tidak disimpan di cloud. Kalau misalkan saya login di komputer yang berbeda, maka file-file ini tidak akan bisa diakses. Oke, saya akan coba drag salah satu file ke timeline. Nah, di sini kita bisa lihat previewnya, tinggal di play aja. Seperti aplikasi edit video pada umumnya, di sini kita bisa melakukan trimming. Kita juga bisa geser-geser. Kita bisa trimming bagian depannya dan juga bagian belakangnya. Dan kita pun juga bisa melakukan cutting. Misalnya saya akan cut di sini, terus tekan tombol gunting ini atau tekan huruf S di keyboard. Nah, sekarang klipnya udah terpisah. Saya akan hapus bagian yang ini. Biasanya kita bisa klik kanan, terus pilih delete. Saya akan coba tambahkan klip-klip lainnya. Nah, di sini juga tersedia fitur layer, jadi kita bisa membuat tumpukan seperti ini. Saya akan trim klip-klipnya dulu. Jadi susunannya bisa kita atur-atur sebagaimana aplikasi edit video pada umumnya. So far untuk basic editingnya cukup lumayan oke. Walaupun menurut saya belum secanggih seperti di Adobe Premiere Pro, tapi untuk pemula ini udah cukup lumayan. Saya akan coba tambahkan video dari stock footage yang sudah disediakan. Kalau kita pakai basic plan, kita hanya bisa menambahkan stock footage yang ada label free-nya di sini. Saya akan coba tambahkan ini. Kalau kita select salah satu klipnya, di sini kita bisa resize. Contohnya seperti ini. Nah, dan di sini juga ada fitur layers-nya, jadi kita bisa membuat tumpukan. Nah, jadi di sini kita bisa buat picture in picture. Saya akan undo saja. Nah, terus di atas sini juga ada menu-menu lainnya. Saya akan coba satu persatu. Menu yang layout ini adalah picture in picture. Jadi sama seperti yang tadi saya perlihatkan. Kita juga bisa atur ukurannya, terus bisa atur posisinya. Terus di sini ada menu transform, kita bisa resize sama seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Kita juga di sini bisa flip. Contohnya seperti ini. Dan juga bisa rotate. Terus di sini juga kita bisa mengatur opacity-nya atau transparansinya. Biasanya akan lebih terlihat bagus kalau kita tumpukin videonya seperti ini. Terus untuk video yang di atas, kita kurangi transparansinya. Jadinya ada overlap gambar seperti ini. Dan di sini juga ada menu filters. Di sini ada filters warna.
Terus kalau kita lihat di bawahnya, ada filter lainnya juga seperti blur, terus di sini ada radial, filmic, cartoon. Nah, nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Saya akan set lagi ke unfiltered. Nah, terus di sini ada adjust color supaya kita bisa melakukan color grading. Tapi menurut saya fitur adjust color-nya ini sederhana banget ya, hanya sekedar mengurangi atau menambahkan exposure. Ini ada saturation, terus di sini temperatur dan juga kontras. Nah, terus di sini ada fade. Nah, kalau kita mulai videonya dari sini, kalau tanpa fade terlihat seperti ini. Tapi kalau dengan fade in, maka akan fade seperti ini. Coba saya tambahin durasi fade-nya. Nah, kalau untuk fade out adalah bagian terakhir klip, berarti sebelum perpindahan ke klip selanjutnya akan fade dulu ke warna hitam. Di sini ada fitur speed, kita bisa atur speed videonya kalau memang perlu. Saya akan coba bikin fast motion. Nah, cuma nggak enaknya karena motionnya saya percepat, jadinya kita harus geser-geser klipnya seperti ini supaya pas. Saya akan perlambat speednya. Coba saya play. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri, saya akan balikin lagi aja ke normal. Nah, dan menu terakhir di sini ada audio. Jadi kalau video yang kita gunakan sudah memiliki audio, maka di sini akan terlihat ada audio. Tapi kalau saya pilih klip yang ini, di sini tidak terlihat ada menu audio karena klip yang ini memang tidak ada audionya. Kalau kita menggunakan klip yang sudah ada audionya, kita bisa atur volume audionya di sini. Kalau perlu memisahkan track audionya, kita tinggal klik aja di sini. Terus tunggu prosesnya sebentar. Nah, di sini saya harus nge-save audionya. Ini karena saya menggunakan basic plan, jadi tidak punya akses ke cloud storage yang disediakan oleh Clipchamp. Saya akan klik save aja di sini. Nah, dan di sini kita bisa lihat audio tracknya sudah terpisah. Kita bisa duplicate, copy, split, atau delete. Saya akan delete saja. Sekarang saya akan coba efek transisinya. Di sini ada lumayan banyak transisi yang bisa kita gunakan. Saya akan tes yang ini. Cara pakainya tinggal di drag aja. Terus masukkan ke tombol plus di sini. Coba kita lihat. Oke, so far lumayan bagus ya. Nah, terus di sini ada settingannya juga. Kita bisa pilih transisi yang lain dan kita juga bisa set durasinya. Coba saya akan tambahkan transisi yang lainnya. Misalnya yang ini, saya akan drag ke sini. Coba kita play. Saya akan coba tambahkan durasinya. Kira-kira segini. Terus coba saya play lagi. Nah, jadi cara menambahkan efek transisi di Clipchamp ini gampang banget. Nanti kalian bisa coba transisi-transisi yang lainnya. Sekarang saya akan coba nambahin teks. Di sini kita bisa pilih teks dengan bermacam-macam style dan juga bermacam-macam animasi. Saya akan coba tambah typewriter. Terus kita masukin ke timeline di sini. Kita bisa atur-atur posisinya dan kita juga bisa trim. Di sini juga kita bisa resize. Kita bisa drag untuk atur posisinya. Nah, untuk merubah teksnya kita harus masuk dulu ke sini. Terus di sini kita ganti teksnya. Dan kita juga bisa pilih fontnya. Saya akan perkecil dikit ukurannya. Coba saya play. Nah, kalau kita memilih layer teks di sini juga ada pilihan lainnya. Sama seperti menu yang tadi kita lihat saat kita memilih salah satu klip di sini. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Saya di sini hanya akan menggunakan fade saja supaya muncul dan hilangnya teks lebih halus. Coba saya play lagi. Nah, teks-teks yang bisa kita pilih di sini cukup banyak. Saya nggak akan cobain satu persatu, tapi dengan fitur teks di Clipchamp ini, kita bisa dengan mudah menambahkan teks beserta animasinya. Terus kita pun juga nggak harus jago ngedesain, karena di sini sudah disediakan banyak teks style yang bisa kita pilih. Selain itu juga kita bisa menambahkan grafik kalau memang perlu. Kita bisa menambahkan meme dari GIF atau stickers, dan di sini juga sudah disediakan template. Saya akan coba browse templates-nya. Nah, di sini juga ada social handles. Nah, jadi kita bisa nambahin akun sosial media kita, misalnya Instagram. Kita bisa klik tombol plus di sini. Terus kita harus tunggu dulu prosesnya sampai beres. Nah, kalau udah beres, animasi lower third-nya akan muncul di sini dan kita bisa ganti username-nya. Tinggal ketik di sini aja, caranya sama seperti teks tadi. Nah, terus juga kita bisa ganti font-nya kalau kita mau. Terus di timeline ini juga kita bisa atur posisinya. Misalnya saya ingin munculnya di sini. Terus kita juga bisa trim durasinya. Coba saya play. Nah, jadi kita udah nggak usah repot-repot mikirin bikin animasinya seperti apa, karena sudah dibikinin. Kita tinggal ganti aja nama akun atau username-nya. Di sini juga ada template grafik lainnya. Dan kalau saya scroll ke bawah, di sini juga ada template untuk TikTok.
Kalau kalian mau bikin TikTok yang keren, dan bisa juga untuk story atau Instagram Reels, kalian bisa pakai template-template yang sudah disediakan di sini. Nah, buat kalian yang perlu menghilangkan green screen, di sini juga udah ada fiturnya. Saya akan tambahkan dulu video green screen-nya, dan saya akan tempatkan di track yang kedua di sini. Terus saya akan tambahkan lagi video yang akan menjadi background-nya di track yang pertama. Nah, untuk ngilangin green screen-nya, kita harus masuk dulu ke filters. Terus di sini kita cari filter green screen. Nah, ini filter green screen-nya tinggal diklik aja. Dan di sini bisa kita lihat layar green screen-nya langsung hilang. Coba saya play dulu, kita lihat apakah bagus atau enggak. Nah, jadi hasilnya juga lumayan bagus, dan cara pakainya juga gampang banget. Nah, sekarang kita akan coba fitur text to speech-nya. Kita bisa masuk ke sini, terus tinggal klik di sini. Di sini kita pilih bahasa yang ingin kita pakai. Saya akan cari bahasa Indonesia. Dan di sini sudah disediakan 2 suara, 1 suara pria dan 1 suara wanita. Nah, kita bisa menuliskan teksnya di sini. Cuma di sini tidak ada informasi apakah ada karakter limit atau tidak. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri dan mudah-mudahan memang nggak ada karakter limitnya. Saya akan coba preview dulu. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang. Nah, suaranya cukup bagus, cuma agak terlalu lambat. Saya akan coba percepat. Dan saya akan preview lagi di sini. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang senang berlari-lari di padang rumput. Nah, untuk suara cowoknya menurut saya cukup oke dan cukup terdengar natural. Coba kita dengar suara wanitanya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Saya lebih suka suara yang cowok, jadi saya akan pakai yang Ardi saja. Terus saya akan klik tombol Save to Media di sini. Nah, kalau udah beres, text to speech-nya akan masuk ke sini. Selanjutnya tinggal kita tambahkan aja ke timeline. Saya akan coba play videonya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang senang berlari-lari di padang rumput. Nah, terakhir saya akan menambahkan background musik. Di sini juga ada 2 jenis, ada yang free dan ada yang berbayar. Saya akan klik di sini untuk menambahkan ke timeline. Nah, cuma agak kurang enaknya itu prosesnya suka lumayan agak lama ya. Oke, saya akan geser tempatnya. Terus di sini juga akan saya cut aja. Nah, cukup sampai sini aja dan ini akan saya delete. Untuk video-video di sini akan saya hapus saja. Nah, untuk background musik kita harus atur volumenya dulu supaya tidak terlalu besar. Dan saya akan coba play videonya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang senang berlari-lari di padang rumput. Nah, supaya background musiknya berhentinya lebih enak, saya akan menambahkan fade, yaitu fade out. Nah, sekitar 1 detik aja. Coba saya play. Rumput. Nah, nanti kalian bisa coba semua fitur-fitur yang ada di sini. Terus kalau kita perlu merekam layar, kita juga bisa lakukan di sini. Di sini ada pilihan screen and camera. Misalnya kalau kita ingin menunjukkan wajah sekaligus rekaman layar, kita bisa pilih screen and camera. Kalau kita hanya ingin menunjukkan wajah, kita bisa pilih kamera recording. Kalau hanya ingin menunjukkan screen, kita bisa pilih yang screen recording di sini. Saya akan coba yang screen recording. Dan di sini kita harus allow dulu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita record di sini. Kita bisa record entire screen, atau kita bisa pilih salah satu window yang sedang dibuka, atau kita bisa pilih tab di Chrome yang sedang kita buka. Saya akan pilih entire screen saja, terus kita klik di sini, lalu klik tombol share. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan di layar komputer, maka akan terekam. Kalau udah beres, tinggal diklik di sini aja. Dan ini hasil rekaman layarnya. Kalau kita ada kesalahan, kita bisa retake recording. Kalau misalkan udah oke, kita bisa save dan edit. Saya akan coba save dan edit. Nah, setelah itu kita harus save dulu di komputer kita. Saya akan klik save. Dan di sini bisa kita lihat kalau rekaman layarnya sudah masuk ke timeline. Saya akan hapus saja. Kalau misalkan udah beres, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah export videonya. Tinggal klik di atas sini, dan saya akan pilih ATDP atau HD. Nah, di sini kita bisa lihat prosesnya. Nah, kalau udah beres, tinggal kita save aja. Dan saya akan coba lihat hasilnya. Halo semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Ardi. Di video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang senang berlari-lari di padang rumput.
Nah, hasilnya lumayan bagus ya, dan kita juga bisa lihat bahwa tidak ada watermark di sini. Nah, saya nggak tahu apakah bakal seterusnya tidak ada watermark atau nantinya bakal ada watermark. Oke, sampai di sini dulu videonya. Lanjutkan untuk menonton video-video lainnya dari channel ini, silahkan klik video yang ada di kiri atau yang di kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.